Jadi dia diameter itu melewati titik pusat O. Jadi kalau tidak melewati titik pusat itu namanya bukan diameter. Nah, untuk yang lainnya unsur lingkaran adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu nanti setengah dari diameter. Jadi kalau misalkan diameternya adalah AB, berarti jadi jari-jarinya adalah AO, OB. Nah, selain AO dan OB di sini juga ada jari-jari yang lain, yaitu jari-jari OC. Nah, ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari. Kalau tadi diameter itu melewati titik pusat lingkaran O, berarti untuk ada yang nama lainnya untuk unsur lingkaran yaitu tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan titik ujung dengan ujung, tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Kalau di sini ada garis AB, nah ini namanya adalah tali busur. Jadi diameter melewati titik pusat, kalau tali busur tidak melewati titik pusat. Kemudian untuk unsur lingkaran yang lainnya adalah ada yang dinamakan dengan busur. Jadi busur itu kalau kalian sering kali mengukur sudut, dari dulu pakai busur, busur itu adalah garis lengkung. Jadi di sini ada AB. Nah, AB di sini dinamakan dengan busur lingkaran. Jadi ini namanya adalah busur lingkaran AB. Selanjutnya adalah apotema. Jadi apotema itu dari titik pusat O, ya, ini titik pusatnya O, dia akan tegak lurus dengan garis atau tali busur tadi OB. AB. Jadi AB itu tadi kan tali busur. Nah, kalau apotema itu adalah dari titik pusat kita tarik garis ke tali busur AB, itu namanya adalah apotema. Jadi ada tadi apa? Ada titik pusat lingkaran, ada diameter AB, ada jari-jari AO, ada jari OB, ada jari-jari OC, kemudian ada tali busur AB yang tidak melewati titik pusat, ada lagi yang namanya adalah apotema atau garis OF. Dan juga terakhir ada yang namanya busur lingkaran. Jadi di sini kalau ada AB berarti namanya busurnya adalah busur AB, ya. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang juring sama tembereng. Jadi kalau misalkan di sini ada yang diarsir, ada yang tidak. Jadi kalau misalkan juring itu nanti dia ada juring kecil, ada juring besar. Jadi kalau misalkan BOC, jadi di sini BOC daerah yang di akhir ini itu namanya adalah juring. Jadi juring itu dia dibatasi dengan busur BC. Tadi kan kalau di sini namanya adalah busur AB. Nah, di sini kalau namanya juring itu dibatasi dengan busur dan juga dibatasi dengan dua jari-jari. Di sini ada jari-jari OB, ada jari-jari OC, ada busur BC. Nah, ini yang diarsir itu namanya adalah juring. Dan juring ini termasuk ke dalam juring kecil. Kalau yang tidak diarsir, yang atas, ini namanya juga juring, tetapi dia juring besar. Jadi ada juring kecil, ada juring besar. Dan selanjutnya kita akan belajar ke sini. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang tembereng, tentang tali busur. Tali busur itu adalah garis yang melewati ujung titik dengan titik yang lain. Kemudian di sini tidak melewati titik pusat. Nah, tembereng ada dalam lingkaran. Jadi kalau misalkan ini dan arsir ya. Nah, ini tembereng kecil. Kalau ini tembereng besar. Kalau tadi yang dinamakan dengan juring itu ada dibatasi busur, ada dibatasi jari-jari. Tapi kalau misalkan tembereng dia dibatasi dengan busur dan tali busur. Itu. Sudah. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang sudut pusat sama sudut keliling. Untuk sudut pusat itu sudut yang melewati
atas ya, berarti itu namanya sudut pusatnya adalah sudut BOC. Jadi ini namanya adalah sudut pusat. Kalau nanti sudut pusat itu misalkan Bunda gambar lagi, di sini ada garis, kemudian jari-jari OD. Nah, ini sudut BOC contohnya ya. Ini contoh sudut BOC itu namanya ada sudut pusat. Nah, di sini ada lagi namanya sudut COD. Nah, sudut COD itu namanya juga sudut pusat. Jadi ada sudut BOC, ada sudut COD. Karena dia melewati titik pusat lingkaran, yaitu titik O yang ada di tengah. Nah, karena sudut pusat, kemudian sekarang kita akan ke sudut keliling. Sudut keliling. Nah, sudut keliling ini tidak melewati yang namanya titik pusat lingkaran. Tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi nanti kalian gampang sekali namanya pusat, berarti ingat yang namanya titik pusat, berarti ingat yang namanya sudut pusat. Jadi nanti yang melewati sudut apapun yang melewati pusat lingkaran, berarti itu dinamakan dengan sudut pusat. Seperti contoh ini sudut BOC dan sudut COD. Kalau sudut keliling, sudut yang tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi nanti sudutnya misalkan di sini ya, Bunda gambarkan BD. Nah, kelihatan ya, sudut CBD. Nah, di sini ada yang namanya sudut CBD. Nah, CBD berarti kita lihat, sampean ingat gini, kalau misalkan dia yang tengahnya sudutnya itu tidak melewati, bukan titik O ya, berarti itu namanya bukan sudut pusat, tetapi namanya sudut keliling. Jadi sudut CBD di sini adalah namanya sudut keliling. Kelihatan ya bedanya. Terus untuk berikutnya ada hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling. Kalau sudut pusat itu besarnya 2 kali dari sudut keliling. Untuk sudut keliling berarti dia setengahnya dari sudut pusat. Setengah dari sudut. Ini kalian harus paham dan ngerti. Kalau misalkan di sini sudut pusatnya itu 60, berarti berapakah sudut kelilingnya? Karena di sini sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Kalau sudut pusatnya 60, berarti sudut kelilingnya 30. Jadi kalau misalkan nanti diketahui sudut kelilingnya 60, berapakah sudut pusatnya? Karena sudut pusat itu 2 kali lipatnya. 2 kali sudut keliling berarti 2 kali 60, 120 derajat. Jadi gampang. Terus ini nanti harus kalian terapkan ke materi berikutnya. Untuk luas lingkaran, untuk keliling lingkaran, mana yang diketahui dan bagaimana cara mengerjakannya. Sekian dari Bu Indana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Bu Indana jelaskan tentang luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Nah, bedanya kalau misalkan keliling lingkaran itu adalah pinggir, enaknya mengingatnya pokoknya pinggirnya. Kalau misalkan kalian punya kebun kemudian bikin pagar, berarti itu kan bukan luas, itu namanya keliling. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan luas itu berarti semuanya. Jadi kalau misalkan ini yang Bu Indana arsir ini
Ini namanya adalah luas lingkaran. Jadi kalian harus tahu bedanya keliling sama luas. Jadi kalau yang ini, ya, ini semuanya ini adalah keliling. Tapi kalau yang di akhir bundana, nah ini namanya adalah luas lingkaran. Nah, tentu kalian sudah pernah mengerjakan ini ketika SD ya. Ini keliling itu rumusnya adalah 2πr. Jadi pi di sini itu adalah 22/7 atau 3,14. Kalian bisa menggunakan pi 22/7 jika R-nya bisa dibagi dengan angka 7. Misalkan kalau diketahui di soal R-nya itu 14, berarti kalian menggunakan, karena 14 itu kan bisa dibagi 7, berarti pi-nya itu pakai 22/7. Jika R-nya 10, berarti karena 10 tidak bisa dibagi 7 habis, maka pakai yang 3,14. Nah, ada pakai jari-jari, ada pakai diameter. Berarti kita menggunakan yang mana? Berarti menggunakannya itu tergantung soal yang diketahui. Kalau misalkan R, ya berarti kita pakai 2πr. K sama dengan 2πr. Tapi kalau yang diketahui diameter, itu berarti cukup pi kali d. Ya. Kemudian untuk yang rumus luas lingkaran. Luas itu kalian selalu ingat, luas itu mesti identik dengan yang namanya kuadrat. Bu, saya tidak hafal rumus. Misalkan seperti itu, pokoknya luas lingkaran itu identiknya namanya kuadrat. Tentu kalian mudah kan, cuma beberapa huruf, tinggal L sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya sama, seperti ini tadi, dengan ketentuan jika R-nya bisa dibagi 7, pakai 22/7. R kuadrat, jadi ngerjakannya nanti, R-nya atau jari-jarinya itu harus dikuadratkan dulu, baru bisa dikerjakan dengan pi-nya. Entah nanti pi-nya yang 22/7 atau 3,14. Kalau yang diketahui R seperti ini. Kalau yang diketahui diameter bagaimana? Yaitu L sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Ada beberapa anak yang lebih senang dia pakai menggunakan pi r kuadrat karena lebih mudah, menghafalnya pun juga lebih mudah. Ya, untuk kalian lebih paham bagaimana menggunakan rumus keliling lingkaran, bagaimana menggunakan luas lingkaran, mari kita ke contoh soal yang pertama, yaitu keliling lingkaran. Keliling sebuah lingkaran 88 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Jadi tidak semuanya itu yang dicari adalah selalu keliling, selalu luas, tapi bisa jadi nanti yang dicari itu adalah jari-jari ataupun diameter. Seperti contoh soal nomor 1, itu kalau yang diketahui itu kelilingnya, ya, diketahui itu K-nya sama dengan 88 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah jari-jari atau R. Kemudian cara mengerjakannya. Bu, yang diketahui cuma 1. Gimana saya mau mengerjakannya? Kalian cukup tahu yang namanya apa itu dari keliling lingkaran. Kemudian penggunaannya pasti nanti kita ke samping sini, kalau tidak pakai 2πr juga pakai id. Pakai yang mana? Kita lihat. Oh, ternyata yang ditanyakan itu adalah jari-jari atau R-nya. Berarti kalian nanti pasti pakai rumus yang K sama dengan 2πr. Nah, jadi di sini K-nya sudah diketahui. Jadi sampai biasanya kesalahannya banyak itu ngerjakan pi-nya iya benar diisi dengan 22/7 atau 3,14. Tapi kalian R-nya itu kan dicari. Kalau R-nya dicari ya harus ditulis R ya. Jangan R-nya itu diisi dengan angka 88. Di sini kan 88 bukan jari-jari tetapi keliling lingkaran. Nah, untuk lebih cepat sampai mengerjakan, itu ada trik cepatnya untuk mencari jari-jari jika diketahui keliling suatu lingkaran, yaitu R sama dengan K per 2π. Nah, dari sini kalian nanti lebih mudah lagi. Jadi sampean nanti ngerjakannya
K-nya itu tinggal memasukkan aja. Berarti kalau di situ 88, tulis saja 88. Nah, terus dilihat, Bu, saya pakai yang mana? R-nya kan dicari. Terus saya pakai pi yang 22/7 atau pi 3,14. 22/7 itu kalau 22 dibagi 7 hasilnya pun 3,14. Jadi kalau menurut Bu Indana itu lebih enak tetap pakai yang namanya pecahan ya. Jadi 2 kali 22/7. Nah, ini ya kelihatan 88. Cara ngerjakan gimana? Selesaikan dulu yang bawah. Itu berarti disederhanakan dengan cara dikalikan 2 kali 22 itu kan 44/7. Wah, gimana? Ada pecahan 2, Bu. Saya ngerjakannya gimana? Nah, ini yang sering kali kalian mesti bingung dan macet. Terus akhirnya kok nggak bisa pasrah gitu ya. Ini 88 itu kan pernya ada 2. Berarti yang ini aja itu sampai bikin bagi ya. Enak. Per sama bagi itu sama ya. Terus 44/7. Kalau kalian masih ingat, kalau pecahan itu berarti 88 dikali 7/44. Yang belakang itu dibalik ya. Terus cara menyederhanakan, ingat coret-coret ya. Ini lebih mudah. 44 dibagi 4/1, 88 bagi 44 itu 2. Tinggal 2 kali 7. Jawabannya adalah, maaf Bu Indana kasihkan di sini tidak cukup ya. 2 kali 7 hasilnya adalah 14 cm. Berarti maaf tak tulis di sini ya. Ini R sama dengan 14 cm. Sudah ketemu jawabannya. Jadi kalian tidak selalu nanti soal yang ditanyakan selalu keliling, selalu luas, tapi bisa saja nanti jari-jari ataupun diameter. Kalau yang ditanyakan diameternya berapa? Ya diameter itu kan 2 kali lipatnya jari-jari, berarti 14 kali 2, 28 cm. Nah, itu untuk keliling. Sekarang untuk luasnya. Luas sebuah lingkaran adalah 1386 cm persegi. Tentukan jari-jarinya. Nah, ini luasnya lingkaran. Kalian pakai rumus yang ini. Bu Indana kasih trik cepatnya pakai rumus yang bawah. Jadi nanti langsung aja, itu kan diketahuinya itu adalah luas ya. Luasnya adalah 1386 cm persegi. Kemudian ditanya adalah jari-jarinya atau R-nya. Berarti penyelesaiannya adalah itu R, pakai cara cepatnya ya, akar L per P-nya nanti pakai yang 22/7 saja. Berarti sama dengan L-nya adalah 1386 per sini 22/7. Nah, nanti kalian bisa menyederhanakan lagi. Ada per lagi, tidak usah bingung. Nanti tinggal 1386. Ini 386. Ini kalau perkaliannya berarti dibalik ya yang belakang. Kali 7/22. Nah, dari sini nanti sampai kerjakan. Ini 1386 kali 7 kemudian dibagi 22 atau bisa disederhanakan. Nanti hasilnya adalah 441. Nah, akar dari 441 itu adalah 21 cm. Jadi nanti kita sudah ketahui jari-jarinya adalah 21 cm. Sudah belajar tentang keliling lingkaran, sudah belajar tentang luas lingkaran. Untuk berikutnya kalian harus lebih banyak latihan soal lagi. Jadi sekian dari Bu Indana untuk unsur-unsur lingkaran serta luas dan kelilingnya. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.